Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi nuri wajhihi asyraqat lahu adh-dhulumat. Al-qail fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur selalu kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, kita sudah memasuki pada malam yang ke-13. Ya, berarti malam ini malam ke-13, juznya juga juz 13 ya Ustaz ya. Masyaallah. Ya, ada masjid kalau malamnya pertama juz 1, malam kedua juz 2. Tapi di sini mah bebas lah. Ya, nanti kalau terlalu panjang nanti jemaahnya pada kabur Ustaz. Insyaallah jemaah Al-Hijrah sudah istiqamah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang singkat dalam tausiah Ramadan ini dengan tema perkara-perkara yang sunnah di bulan suci Ramadan ini. Ya, paling tidak kalau kita mendengar hadis, di antara sekian banyak riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer itu hadis sahihnya ada 3. Redaksi ujungnya sama, cuma awalnya agak berbeda sedikit. Riwayat Imam Bukhari. Yang pertama sering kita mendengar man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, kemudian ada lagi wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian ada lagi nanti wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, cukup dengan 3 hadis yang singkat ini dapat kita evaluasi apakah amalan-amalan wajib kita di bulan Ramadan ini sudah manqom, mansom, ya. Ini perlu kita tanya kepada diri kita ini. Apakah soma saya ini, puasa saya ini man shoma Ramadan iman wahtisab? Apakah puasa di siang Ramadan itu betul-betul sudah dilandasi karena iman? Kenapa? Karena yang dipanggil itu adalah orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hal-hal yang wajibnya sudah kita lakukan, perkara-perkara untuk yang membatalkan puasa sudah kita tahu. Nah, namun kadang-kala terabaikan oleh kita perkara-perkara sunnah-sunnahnya di dalam bulan Ramadan ini. Mungkin sering kita lakukan, cuma kadang-kadang kalau tidak sering diingatkan suka lupa. Kalau puasa udah tahu semua lah ya. Nah, lalu kemudian kami mengingatkan kembali kepada diri kami sendiri dan juga para jemaah sekalian. Perkara yang sunnah yang pertama di bulan Ramadan ini, sebagaimana di dalam hadis yang diterima dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perkara sunnah yang pertama ini adalah hendaklah kalian menyegerakan berbuka. Nah, ini paling enak nih kalau ini. Perut lapar, haus, ya. Menyegerakan berbuka itu sunnah hukumnya. Ya. Kapan Pak kalau kita menyegerakan berbuka itu? Sudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu kira-kira?
tentunya sudah masuk waktu. Nah, ini di saat waktu-waktu momen seperti ini, dimanapun kita berada, kita sudah siapkan ini. Apa yang perlu kita persiapkan untuk membatalkan puasa kita. Kita dalam perjalanan, kita dalam musafir, jangan ditunggu begitu kumandang suara azan, batalkan puasanya. Sekalipun dengan seteguk air. Kenapa? Karena kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dengan menyegerakan berbuka. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan, kata Rasulullah, selagi ia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahurnya. Nah, ini yang pertama. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disunahkan bagi kita di bulan suci Ramadan ini, manakala kita berbuka, itu Nabi SAW menganjurkan kita berbuka dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang sudah matang ya, kurma yang sudah matang. Ya, atau dengan tamar, kurma yang sudah dikeringkan. Atau juga dengan seteguk air atau beberapa teguk air kalau nggak ada kurma. Ini sunnahnya begitu. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih, berbuka itu hukumnya wajib. Sunnahnya adalah pertama tadi menyegerakan berbuka, yang kedua adalah berbuka dengan kurma, baik kurma yang matang maupun kurma yang kering. Nah, kalau di sini untuk berbuka puasa itu banyak kali ya Pak ya. Apa saja, berapa item itu biasanya di depan kita itu? Mungkin lebih dari 2. Ya. Saya kemarin berbuka di masjid saya itu ada 8 Pak. Satu piring itu 8. Ada cendol, ada kolak di situ. Satu nampan itu. Kemudian juga ada kurma di situ. Ya, kira-kira kita ini yang dipilih mana dulu Pak, Bu? Ada gorengan juga di situ. Mana yang dipilih kira-kira? Kalau seandainya kita pilih gorengan boleh juga, cuma tidak dapat sunnahnya. Kita kan bicara sunnah tadi. Utamakan terlebih dahulu apa ya yang disebutkan oleh Nabi, minum seteguk air, kemudian makanlah 1 biji korma, 2 biji korma, 3 biji korma. Itu dulu, baru yang lain disikat. Mau kolak, mau cendol, mau apa silakan. Karena ini sunnahnya begitu. Kalau kita mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, ya itu lain lagi ceritanya. Boleh teh manis. Tapi kalau ada di depan mata, Bismillah. Utamakan itu. Supaya kita ini mendapatkan kebaikan di saat kita berbuka puasa itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama pernah mengatakan ya, berbuka puasa dengan makanan yang manis seperti kurma atau yang lain sejenisnya ya adalah dapat memulihkan pandangan. Nah, jadi kalau seandainya tadi orang berpuasa itu biasanya menundukkan pandangan itu ya. Begitu kita berbuka dengan yang manis-manis, mata terbelalak. Itu pendapat ulama, bukan hadis. Ada ulama mengatakan seperti itu. Membuka kembali yang tadinya kita itu menundukkan pandangan. Ketika kita berbuka dengan yang manis-manis itu, maka terbuka kembali mata pandangan kita. Subhanallah, begitu indah Islam ini. Lalu kemudian kita singkat saja. Sunnah yang ketiga adalah berdoa sewaktu berbuka puasa. Nah, ini jangan lupa. Ya. Karena kita sudah balas dendam nih dari pagi, haus, lapar, mau main sikat aja tanpa berdoa. Ya. Doa ini yang populer di tengah-tengah kita apa kira-kira? Apa yang kita baca Bapak Ibu sekalian? Ya. Kita biasanya begitu berkumandang suara azan, Bismillahirrahmanirrahim, langsung berbuka, lalu kemudian seteguk air, 2 teguk air, 1 biji korma, 2 biji korma, 3 biji korma yang manis-manis. Setelah itu berdoa. Ya, ada yang baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Kalau pengennya lebih kuat lagi hadisnya, dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, kalau bisa pakai aja dua-duanya nggak apa-apa. Ya, ini hanyalah doa di saat kita
berbuka puasa. Jangan sudah habis nasi 1 piring, 2 piring, 3 piring baru doa. Ya. Begitu sudah minum, begitu sudah makan 1 biji kurma, 2 biji kurma, lalu situ berdoa. Karena disitulah luar biasa kebaikan-kebaikan yang datang kepada kita. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, yang keempat, di samping berdoa, makan sahur. Nah, ini sahur ini adalah tuntunan Rasulullah. Tasahharu bis sahuri fa innaha lahu barakatun. Hadisnya juga sahih. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Sekalipun perutnya udah kenyang tadi malam. Tapi sahur itu tetap dilakukan. Paling tidak seteguk air sahurnya. Udah kemalaman, udah tadi malam udah luar biasa makannya, lalu kemudian nggak bisa bangun lagi, bangun aja sebentar, sahur dengan minum seteguk air, 2 teguk air. Itu namanya sahur juga. Ya. Banyak sekali hikmah-hikmah, fadilah-fadilah dan keutamaan orang yang bersahur ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makan sahurlah kamu, sesungguhnya sahur itu adalah mengandung keberkahan. Tadi sudah kita sampaikan hadisnya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di samping sahur itu terdapat keberkahan. Malaikat bersolawat atas orang-orang yang senang bersahur. Subhanallah. Malaikat bersolawat atas orang-orang yang senang bersahur. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembeda puasanya ahli kitab dengan orang Islam. Ahli kitab juga puasa Pak, tapi dia tidak pakai sahur. Tapi orang Muslim bersahur. Itu pembedanya. Kemudian yang selanjutnya, waktu sahur itu adalah waktu mustajab di dalam doa-doa kita. Ya, karena itu kalau kita bersahur, lalu setelah itu kita memperbanyak istighfar dan berdoa, maka insya Allah Allah akan mengabulkan dari doa-doa kita. Kemudian yang terakhir, sebetulnya banyak sekali nih, nanti lihat aja lah di materi-materi yang lain ya. Yang kelima, mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur itu adalah perkara yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Zar radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa kalian umatku dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup barangkali seperti juga sudah disampaikan oleh pembawa acara, di antara sunnah-sunnah yang lain kita sudah tahu memperbanyak sedekah, ya. Lalu kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang sangat penting lagi untuk mengamalkan hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, melewati i'tikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, i'tikaf sudah boleh dari awal, tapi ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 10 terakhir, 10 hari di bulan suci Ramadan. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian kayaknya enggak puas nih kalau ceramah segini, cuma karena waktu yang begitu sangat singkat ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.